Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safiul Anam, bisa dipanggil Safi, dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin atau IAIS Syarifuddin, akan menceritakan tentang tokoh Islam yang berkontribusi besar terhadap pendidikan Islam di Indonesia ataupun di dunia. Di antara para pahlawan nasional, para pahlawan-pahlawan terdahulu dari kalangan putra laki-laki ataupun dari perempuan, yang di sini saya akan ceritakan sejarahnya dari kalangan perempuan. Terdapat sederet nama-nama wanita dari berbagai daerah dan beragam cara berjuangnya. Kalau wujudnya Dien dan Keumahala Hayati berjuang dengan mengangkat senjata tanpa mendirikan sekolah, sementara Dewi Sartika berjuang dengan mendirikan sekolah dengan mengangkat senjata. Tapi selain mereka, ada sosok yang berjuang dengan mendirikan sekolah sekaligus mengangkat senjata, dan ia bertaruhkan seluruh jiwa raganya demi agama Islam. Nah, yang terakhir ini saya akan ceritakan biografi dan sejarahnya. Beliau adalah Rahma El Yunusia, tokoh muslimah Islam di Indonesia dari kalangan perempuan. Rahma El Yunusia dari Sumatera Barat, tentunya di Indonesia. Saya akan bacakan biografi Rahma El Yunusia. Rahma El Yunusia dilahirkan pada tanggal 26 Oktober 1900 atau 1 Rajab 1318 Hijriah di Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau lahir dari keluarga yang berlatar belakang agama yang kuat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat. Ayahnya Syekh Muhammad Yunus adalah ulama dan pernah menjabat qadhi di Pandai Sikat, Padang Panjang. Sedangkan kakeknya Syekh Muhammad Imamuddin, Syekh Imamuddin adalah ahli ilmu falak dan pemimpin tarekat Naqsabandiyah. Rahma El Yunusia, putri terakhir dari 5 bersaudara, putri bungsu. Pendidikan Rahma El Yunusia, beliau tidak dapat banyak pelajaran dari ayahnya, tapi mendapat banyak pelajaran dari kakak tertuanya karena ayahnya meninggal di waktu kecilnya. Beliau yang membuka mata pandangan Rahma El Yunusia. Kakak tertua bernama Zainuddin Labai El Yunusia, lahir pada tahun 1890 sampai dan meninggal tahun 1924. Beliau juga ulama muda, pendiri Dinia Sekul tahun 1915. Rahma El Yunusia bersekolah di perguruan Dinia Sekol pimpinan kakaknya. Selain itu, belajar kepada ulama terkemuka di Padang Panjang. Karena dibesarkan dari keluarga yang banyak berkecimpung dalam bidang pendidikan, sejak semula ia sudah menaruh perhatian yang sama. Di samping ilmu agama yang diperolehnya, Rahma juga belajar ilmu kebidanan, kesehatan, dan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, dari Sofyan Rashad, dari Tazar di Kayu Taman. Lembaga pendidikan Dinia Putri dan perkembangannya. Keyakinan Rahma akan peranan pendidikan sebagai salah satu jalan yang tepat untuk mengangkat derajat kaum perempuan telah dimilikinya sejak ia masih remaja. Oleh karena itu, Rahma
berkeinginan untuk mendirikan perguruan agama khusus perempuan. Mendirikan perguruan agama khusus perempuan terwujud di hari Kamis, tanggal 1 November 1923. Diresmikan dengan nama Al-Madrasah Diniyah li Al-Banat atau Diniyah Sekol Putri. Pada permulaan berdirinya perguruan ini, murid-muridnya yang terdaftar sebanyak 71 orang dan sebagian besar terdiri dari kaum wanita yang sudah berkeluarga. Metode cara belajar sangat sederhana. Perguruan ini mengambil tempat di salah satu ruangan masjid Pasar Usang. Murid-murid duduk di lantai sambil mengelilingi guru menghadap sebuah meja kecil. Dan kurikulum yang dipergunakan juga sangat sederhana, yaitu pengetahuan agama dan bahasa Arab, ditambah dengan pengetahuan umum yang praktis dan menjahit. Guru-gurunya ada 4. Yang pertama Darwisah, Nasisah, dan Jawena Yasir yang dipimpin oleh Rahma sendiri. Tahun 1924 perguruan ini dipindahkan ke tempat yang baru dengan menyewa rumah tingkat 2 di Pasar Usang, Padang Panjang. Pada awal tahun 1926, 2 tahun setelah itu dibangun gedung yang lengkap dengan asramanya. Akan tetapi sebelum umur 1 tahun, pada tanggal 28 Januari 1926, gempa bumi menimpa kota Padang Panjang sehingga gedung baru itu ikut hancur. Setelah 45 hari gempa, ia bersama majelis guru dan dibantu oleh Thalib 100% putra bergotong royong mendirikan rumah bambu dengan atap rumbia dan berlantaikan tanah untuk memulai lagi kegiatan belajar mengajar. Dan pada tahun 1927, Rahma pergi ke Sumatera untuk mengumpulkan dana guna membangun sebuah gedung permanen yang baru. Gedung ini selesai di tahun berikutnya, yaitu 1928 ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan fisik, jenis lembaga, kurikulum terus-menerus mengalami penyempurnaan. Dan adapun lembaga pendidikan di lingkungan perguruan Diniyah Putri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, Diniyah Putri menengah pertama atau DMP. Bagian B. Lama pendidikan 4 tahun, perguruan ini menampung murid tamatan sekolah dasar. Yang kedua, perguruan putri menengah pertama atau DMP bagian C. Lama pendidikan 2 tahun dan menerima murid tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP atau sederajat. Yang ketiga, kuliah Al-Muallimat Al-Islamiyah atau dalam kurung KMI. Lama pendidikan 3 tahun dan menampung murid tamatan DMP bagian B dan C atau dari perguruan tinggi menengah atau sanawiyah. Dan yang terakhir, keempat, Fakultas Dirosah Islamiyah Perguruan Tinggi Diniyah Putri. Lama pendidikan 3 tahun untuk mendapatkan ijazah tingkat sarjana muda setingkat dengan fakultas Usuluddin lain. Status fakultas diakui dengan SK Menteri Agama nomor 117 tahun 1969. Tantangan Rahma dalam mewujudkan cita-citanya. Untuk mewujudkan cita-citanya dalam bidang pendidikan, banyak sekali tantangan yang dihadapi Rahma pada waktu sekolah itu didirikan. Masyarakat yang masih berpegang teguh dengan tradisi lama
selalu melancarkan kritik dan ceromohan terhadapnya. Kata-kata seperti mana pula orang perempuan akan mengajar, akan menjadi guru, mengepit-ngepit buku, membuang-buang waktu, akhirnya akan ke dapur juga. Lebih baik dari kini ke dapur, sering dilontarkan kepadanya. Tetapi berkat keyakinan yang mantap dan berpegang teguh kepada janji Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7, yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Al-Ayah. Ia melangkah maju menghadapi segala tantangan dan rintangan. Ayat di atas selalu ia jadikan pegangan, baik pada masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, maupun masa kemerdekaan. Jati dirinya sebagai mujahidah sejati ia buktikan saat menentang pemerintahan Jepang saat menjajah Indonesia. Ia dan temannya mendirikan organisasi politik seperti ADI, Anggota Daerah Ibu. Tujuannya untuk menentang pengerahan kaum perempuan Indonesia terutama di Sumatera Tengah sebagai Jugun Ianfu, perempuan penghibur Jepang, dan menutup Rumah Kuning, istilah untuk prostitusi waktu itu, karena tidak sesuai dengan kebudayaan dan agama yang dipeluk bangsa Indonesia. Kemudian begitupun pada masa Soekarno, Insinyur Soekarno. Rahma berani dan rela dikucilkan Soekarno karena menentang kedekatan antara presiden dengan komunis. Meski dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat, Rahma tidak peduli dan menerima kebencian Insinyur Soekarno dengan lapang dada karena bergabung dengan PRRI atau Permesta. Mempelopori berdirinya TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang anggotanya berasal dari Gyugun Koenkai atau Laskar Rakyat. Bukan hanya terkait TKR, BKR, TRI, kemudian berubah menjadi TNI, tapi juga mengayomi barisan pejuang yang dibentuk oleh organisasi Islam seperti Laskar Sabilillah dan Laskar Hizbullah. Pada tahun 1952 sampai 1954, Rahma menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat Masyumi di Jakarta dan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara pada periode tahun 1955 sampai 1958. Itulah singkat perjuangan mujahidah sejati, bisa dibaca-baca sendiri di Google Chrome. Perhatian luar negeri terhadap pola pendidikan Dinia Putri. Sampai-sampai dari luar negeri mendapat perhatian kepada pendidikan yang didirikan oleh mujahidah Rahma El Yunusia. Selain dari Malaysia dan Singapura, juga negara Timur Tengah pada tahun 1955. Rektor Al-Azhar University, Syekh Abdurrahman Taj, datang mengunjungi Dinia Putri dan menyatakan kekagumannya. Kemudian Al-Azhar mengundang Rahma El Yunusia untuk berkunjung ke perguruan tinggi tersebut pada tahun 1956. Dalam kunjungan itu, Rahma mendapat gelar kehormatan agama yang diberikan dalam rapat Senat Guru Besar Al-Azhar dengan nama Syaikho. Semenjak itulah hubungan Dinia Putri semakin bertambah kokoh dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah. Menjelang wafatnya mujahidah sejati, sehari sebelum wafat, Rahma sempat menemui Gubernur Sumatera Barat saat itu, Harun Zain, mengharapkan pemerintah memperhatikan sekolahnya.
Rahma El Yunusia meninggal di usia 71 dalam kondisi berwudu hendak sholat maghrib pada tanggal 26 Februari 1969. Jenazahnya dimakamkan di perkuburan keluarga yang terletak di samping rumahnya. Kesimpulannya, R.A. Kartini boleh saja dianggap sebagai pelopor emansipasi perempuan. Namun kiprah Rahma El Yunusia tidak bisa dipandang remeh. Sepak terjangnya bahkan lebih luas, lebih berliku, dan berlangsung lebih lama. Rahma adalah penggerak utama kemajuan kaum perempuan di Sumatera Barat pada masanya. Sekian dari saya, Muhammad Syafiul Anam, dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Gedung Jajang Lumajang. Memohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.